Orang tua siapa yang terima mendengar kabar bahwa anaknya dibunuh oleh orang lain, ditambah lagi pembunuhan itu dilakukan secara sadis. Yang mau tahu cerita sebenarnya, tonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu Anda 3 detik untuk subscribe channel ini, agar kami tetap semangat membuat cerita-cerita yang lain. 1, 2, 3. Selamat menonton. Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Kasus pembunuhan tragis Vina dan kekasihnya, yaitu Eki atau Rizky, terjadi di Cirebon tahun 2016. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai kecelakaan. Kasus tersebut berubah menjadi kasus pembunuhan setelah keluarga melapor ke polisi, karena pengakuan seorang teman Vina bernama Linda. Linda diduga kerasukan korinnya Vina, dan menjabarkan kronologi kematian itu ke pihak keluarga. Mendengar pengakuan Linda yang dirasuki oleh korinnya Vina, pihak keluarga menyadari ada kejanggalan di balik kematian putrinya. Pasalnya, ponsel dan kendaraan Vina tidak hancur, padahal Vina disebut mengalami kecelakaan parah. Hal ini semakin mendorong keluarga untuk memperkarakan kasus ini. Pak, kejadiannya gimana, Pak? Kami baru bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal, Pak, karena tidak melibatkan kendaraan lain. Setelah laporan itu dibuat, pihak kepolisian langsung membuka penyelidikan. Mereka menemukan fakta bahwa kematian Vina memang bukan kecelakaan biasa. Vina ternyata merupakan korban pembunuhan dan roda paksa sebuah geng motor yang terdiri dari 11 orang. Mirip seperti pengakuan Linda, Vina diperkaos secara bergilir dan disiksa bersama kekasihnya yaitu Eki. Dan kejadian ini bermula di saat Vina menolak cinta Egi karena ia sudah bersama dengan Iki yang juga merupakan teman Egi. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Waktu itu Vina pergi ke alun-alun menonton tari topeng khas Cirebon. Vina bersama temannya, yaitu Linda. Ketika hari sudah semakin malam, Vina dapat telepon dari neneknya jika sepeda motor kakaknya bannya bocor. Hal itu yang membuat kakaknya tidak bisa menjemput Vina. Vina pun berkata kepada neneknya kalau dia akan pulang naik ojek saja. Sementara Linda dijemput oleh Adadan, yaitu tetangganya. Saat itu, Adadan datang ke alun-alun bersama temannya, yaitu Zaki alias Eki. Linda menyarankan Vina untuk pulang bersama Iki saja. Akhirnya Vina mau pulang bersama Iki, tetapi Iki tidak langsung mengantarkan Vina ke rumahnya, karena dia akan pergi ke Taman Sumber dulu, karena mau mengantar barang di sana. Nah, waktu di taman itulah, Vina melihat ada seorang geng motor, yang lumayan banyak. Geng itu dipimpin oleh lelaki yang bernama Egi, dan Egi melihat Vina bergoncengan sama Iki, yang mana waktu itu Egi masih teringat penolakan yang dibuat oleh Vina terhadapnya. Hal itu yang membuat Egi kesal kepada Vina. Dan Vina pun meminta Iki untuk segera pergi dari taman itu. Ternyata komplotan geng motor yang dipimpin Egi pun turut mengikuti Vina dari belakang. Tiba-tiba Vina dan Iki dipukul oleh geng motor, dan komplotan geng itu menendang motor Iki sampai terjatuh. Mereka berdua pun disiksa secara sadis oleh komplotan geng motor biadab itu. Keesokan harinya, polisi menemukan Vina dan Iki yang tergeletak di jalan trotoar dalam keadaan memprihatinkan. Saat itu Vina masih hidup, dan dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani secara medis. Tapi sayangnya, tidak lama kemudian, Vina tidak dapat bertahan, dikarenakan luka-luka atas insiden itu sangat parah. Vina dan Iki pun dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Linda merasa sangat bersalah atas kematian Vina. Andai saja malam itu Vina pulang naik ojek, pasti semua ini tidak akan terjadi. Karena merasa bersalah, Linda tidak ikut proses waktu penguburan Vina. Di hari kedua setelah meninggalnya Vina, ada seorang jurnalis yang bernama Hadi, berusaha juga untuk mengusut masalah ini, karena dia tidak setuju dengan pernyataan polisi yang mengatakan Vina meninggal disebabkan kecelakaan tunggal. Lalu di hari ketiga, arwah Vina yang penasaran mulai menghantui Linda. Vina merasa marah kepada sahabatnya itu, karena tidak datang di saat proses penguburannya. Kemudian di saat itu Hadi datang ke tempat Linda untuk bertanya-tanya, karena Hadi tahu Linda ini sahabat dekat Vina. Dan kebetulan Linda sering mendapatkan teror dari Vina. Di saat Hadi datang untuk bertanya-tanya ke Linda,
disitulah awal mula kejadian ini, akan diberitahu semua ke Hadi. Hadi meminta izin sama Linda, untuk merekam percakapan mereka, agar bisa dicatat ke buku jurnalnya. Lalu Linda bercerita kejadian awal mulanya. Suatu hari, ketua geng motor Doom Rider, yaitu Egy. Egy setiap hari selalu datang ke sekolah mereka, dia menunggu pacarnya yang bernama Tika. Tetapi seiring berjalannya waktu, Egy melihat sosok Vina, ia merasa tertarik dengan cewek itu. Egy berusaha mendekati Vina, dengan cara mentraktir Vina es krim, dan Vina mengambil es krimnya, tanpa menaruh curiga apapun. Karena es krim itu diterima Vina, Egy pun mengira kalau Vina juga suka padanya. Keesokan harinya, Vina pun mendapatkan bully dari Tika, yang mana saat itu Tika mengajak teman-temannya. Kejadian itu terjadi di toilet sekolah. Saat itu Vina melawan, karena ia merasa tidak bersalah, justru pacarnya si Egy lah yang kegatelan kepada Vina. Kemudian suatu hari, Vina ikut kompetisi catwalk modeling, di salah satu mall di Cirebon, dan ternyata Egy juga pergi ke kompetisi itu untuk melihat Vina. Pada kompetisi itu, Vina berhasil menjadi juaranya. Setelah acara selesai, Vina pun mengganti pakaiannya di toilet. Ketika itu, Egy masuk ke toilet perempuan. Di sana Egy hendak melecehkan Vina. Tidak ada satupun orang yang bisa membantunya, karena pintu masuk toilet sudah dijaga oleh anak buah Egy. Vina terus berusaha melawan, yang mana pada akhirnya ia meludah ke wajah Egy. Hal itu disaksikan oleh banyak orang, dan membuat Egy merasa malu. Mulai dari situ, Egy mempunyai rasa dendam terhadap Vina. Dari cerita itu, Linda mengaku kepada Hadi, bahwa ia yakin, Egy lah yang membunuh Vina. Semua cerita itu pun direkam oleh Hadi. Lalu cerita itu ia catat semua di buku jurnalnya. Mas Dani, aku nggak percaya Vina mati kecelakaan. Tolong usut kasus ini ya, Mas. Di hari keempat, Linda masih merasa menyesal atas kejadian yang menimpa almarhumah Vina. Ketika di kamar sendirian, Linda tetap saja melamun, yang mana pada akhirnya Linda kesurupan korin Vina. Padahal ketika itu, di sore harinya, keluarga Vina tengah mengadakan acara tahlilan di rumahnya, dan saat itu, tetangga Linda yang bernama Dadan datang. Dadan memberitahu jika saat ini Linda tengah kerasukan korinnya Vina. Vina tidak mau keluar dari tubuh Linda. Sebelum berbincang dengan keluarganya, mendengar itu, kakak Vina, ayah Vina, serta neneknya segera bergegas menuju rumah Linda. Di saat itulah korin Vina memberikan kesaksian apa yang terjadi kepada dirinya. Korin Vina mulai bercerita, dan di saat itulah Marliana menekan tombol rekaman suara pada handphonenya. Korin Vina berkata, jika ia sebenarnya dibunuh oleh geng motor, yang berjumlah 11 orang, ia mengatakan tidak mengalami kecelakaan, tetapi ia mati dibunuh. Bahkan dengan kejinya, geng motor itu memperkaos Vina yang sudah tidak berdaya. Vina tahu-tahu dipukul, jadi celaka. Vina diperkosa. Astagfirullah. Lalu Vina menjelaskan semua, tentang luka-luka yang ada di tubuhnya. Vina bilang, tangannya dipukul, pakai balok gede, sampai tangannya patah. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Lalu Vina menjelaskan, kalau kepalanya pecah, karena dibenturin ke motor, lalu diseret ke aspal. Hal itulah yang membuat Vina mengalami pendarahan. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Sementara itu, Iki tewas, karena kepalanya dihantam oleh batu. Lalu, geng motor biadab itu, membawa badan Vina dan Iki, ke trotoar tempat pertama kali dia melukai Vina. Geng biadab itu, membuat skenario, seakan-akan, Vina dan Iki menjadi korban kecelakaan. Lalu Korin Vina mengatakan, semua aksi jahat itu adalah rencana Egy. Dia adalah otak dari kejadian ini.
Corin Vina meminta agar Egy ditangkap, karena Corin Vina mengatakan, Egy kabur ke Jakarta. Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Setelah menjelaskan semuanya, akhirnya Corin Vina keluar dari tubuh Linda. Sekarang masuk hari kelima, yang mana rekaman suara itu akan disebarkan oleh Marliana. Ia tak lupa juga meminta tolong ke Mas Hadi, untuk membantu menyebarkan rekaman tersebut, dikarenakan Mas Hadi mempunyai akun sosmed yang cukup banyak followersnya. Disitulah rekaman itu cepat tersebar kemana-mana, dan mendapatkan perhatian dari netizen, yang mana para netizen meminta agar kasus Vina ini diungkap kembali. Karena rekaman itu viral, maka keluarga Vina, dan Mas Hadi, dipanggil ke kantor polisi, untuk berdiskusi atas tragedi kematian Vina. Polisi pun berkata, bahwa isi rekaman itu, sesuai dengan luka-luka yang ada di tubuh Vina. Polisi pun sebenarnya sudah curiga dari awal, kalau sebenarnya kasus Vina bukan sebab kecelakaan, melainkan itu semua ulah geng motor. Saat ini polisi telah mengusut masalahnya, polisi pun sudah menemukan beberapa nama anggota geng motor itu. Tetapi masih ada 3 lagi, yang belum mereka temukan. Tetapi sayangnya, mereka belum punya cukup bukti, untuk mengangkat kasus ini ke pengadilan. Para hakim tidak akan percaya, bahwa Vina dibunuh oleh komplotan geng motor, hanya dengan bukti rekaman suara saja. Satu-satunya cara, agar bisa mendapatkan bukti, mereka harus membongkar kuburan Vina, untuk diatopsi. Hasil dari atopsi itulah, nantinya akan memperkuat laporan mereka, jika Vina adalah korban pembunuhan. Keluarga Vina sangat bimbang dengan hal ini. Di satu sisi mereka tidak tega, tetapi di sisi lain mereka penasaran, siapa saja pelaku pembunuh Vina, dan nenek sangat ingat ucapan Vina, jika Egy lah dalang dari semua ini. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Masuk hari ke-6, kuburan Vina pun dibongkar. Jenazahnya diambil kembali untuk diatopsi. Luka-luka yang ada di tubuh Vina pun diteliti, untuk memastikan, itu bukan disebabkan karena kecelakaan, melainkan penganiayaan, oleh geng motor. Masuk hari terakhir, yaitu hari ke-7. Dari hasil atopsi itu, pengadilan setuju, bahwa kasus kematian Vina bukan karena kecelakaan, tetapi merupakan kasus pembunuhan, oleh komplotan geng motor. Dari 11 orang, 8 diantaranya, sudah berhasil ditangkap, sementara 3 orang lainnya, termasuk Egy, berhasil melarikan diri. Atas kejadian yang menimpa almarhumah Vina dan almarhum Egy, kita berharap, semoga pihak kepolisian segera menemukan para pelaku yang masih berkeliaran di luar, dan kita semua sama-sama mendoakan almarhum dan almarhumah, agar tenang di alam sana. Tak lupa juga, kami mengajak teman-teman semua untuk mendoakan almarhum Egy dan almarhumah Vina, menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan nama, ataupun ucapan kami, tolong dimaafkan. Satu lagi, untuk teman-teman yang mau menonton video lengkapnya, bisa langsung buka di Netflix, judul, Vina Sebelum 7 Hari. Tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada pembuat film Vina Sebelum 7 Hari, sebab film ini, tragedi 8 tahun yang silam, akhirnya dibongkar. Oh iya, jangan lupa dibantu like, komen and subscribe agar cerita kisah ini tetap berlanjut. Ingat jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.